Bab 916, Interpretasi Void tingkat ke-9. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Pembatasan usia, bagaimana cara kerjanya? Huang dan Yu bingung. Kamu pasti pernah mendengar tentang mutiara pengukur usia kan? Selama formasi prasasti dibuat menggunakan mutiara pengukur usia sebagai bahannya, ditambah dengan beberapa prasasti lainnya, itu dapat dengan mudah mengatur batasan usia ke kelompok usia tertentu dan membatasi mereka dari melewati gerbang yang diselimuti oleh formasi prasasti, Duan Lingtian menjelaskan dengan sabar. Oh, jadi begitu. Huang dan Yu tiba-tiba melihat gambar itu dengan lebih jelas. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, dalam hal ini, harta rahasia yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri memiliki batasan yang ditetapkan oleh formasi prasasti. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Berapa batas usianya? Huang dan Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. 40 tahun, jawab Duan Lingtian. 40 tahun. Jadi, hanya seniman bela diri yang lebih muda yang bisa memasuki tempat ini. Ah, tidak heran. Huang dan Yu akhirnya mengerti. Saat dia mengingat kata-kata Duan Lingtian sebelumnya, dia mulai merasakan sedikit tekanan. Tekanan itu menekannya begitu kuat sehingga dia mulai merasa sedikit kehabisan napas. Kalau begitu mari kita cepat kembali dan berkultivasi sekarang. Pada saat itu, saya yakin banyak pertempuran akan pecah dengan semua pembangkit tenaga muda dari sekte besar lainnya juga memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Huang dan Yu, dia bahkan tidak menunggu reaksi Duan Lingtian sebelum dia berubah menjadi kilatan petir dan memasuki paviliun 3 lantai yang terletak di lereng gunung. Dia menghilang dari mata Duan Lingtian dalam sekejap. Orang ini, Duan Lingtian dikejutkan oleh reaksi Huang dan Yu. Dia tidak bisa menahan tawa pahit dan kembali ke kamarnya sendiri di paviliun 3 lantai juga. Saat dia mencapai kamarnya, dia duduk bersila di tempat tidur. Tanpa membuang waktu, dia melanjutkan untuk memasukkan 2 buah roh ke dalam mulutnya satu persatu. Buah roh berubah menjadi getah pendingin sebelum mengalir ke tenggorokannya ke tubuhnya. 2 buah roh yang berbeda memiliki khasiat obat yang berbeda. Jika itu adalah seniman bela diri biasa lainnya, dia pasti tidak akan berani seperti Duan Lingtian dan menelan 2 buah roh yang berbeda sekaligus. Lagi pula, khasiat obat dari buah roh akan mudah berbenturan satu sama lain. Jika khasiat obat bentrok satu sama lain, gelombang kekuatan yang kuat akan muncul dan meletus di dalam tubuh. Itu akan menyebabkan kerusakan besar pada meridian tubuh dan organ dalam. Skenario terbaik adalah dia mengamuk, dan skenario terburuk adalah kematian. Duan Lingtian tentu saja seseorang yang tidak dapat dengan mudah dibandingkan dengan seorang seniman bela diri biasa. Untuk alasan ini, dia tidak perlu khawatir bahwa khasiat obat kedua buah roh itu akan saling berbenturan untuk memperebutkan hak jalan. Ini karena ada khasiat obat lain yang tersembunyi di tubuhnya yang beberapa kali lebih besar dan lebih kejam daripada 2 buah roh. Khasiat obat dari pil kelahiran kembali. Seperti yang diharapkan, ketika khasiat obat 2 buah roh itu bergabung dengan energi asal Duan Lingtian, gelombang kemanjuran obat yang jauh lebih kuat muncul seketika saat kedua buah roh itu akan berbenturan dan bersaing untuk mendominasi. Saat kemanjuran obat dari pil kelahiran kembali memperhatikan 2 buah roh, itu segera melonjak keluar dari dantiannya seperti mengandung steroid. Saat khasiat obat tirani pil kelahiran kembali bergabung dengan energi asal, itu mendorong energi asal untuk bergegas menuju khasiat obat 2 buah roh tepat saat mereka akan saling bertabrakan. Itu menabrak 2 buah roh segera. Memukul, energi asal yang dikatalisasi oleh khasiat obat pil kelahiran kembali, dan energi asal yang dikatalisasi oleh khasiat obat 2 buah roh segera menyatu. Pil kelahiran kembali mengambil inisiatif dan mulai mengamuk di tubuh Duan Lingtian. Dalam hal itu, yang bisa dirasakan Duan Lingtian hanyalah getaran meridian di tubuhnya. Bahkan organ dalamnya juga mulai bergetar. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian buru-buru menenangkan dirinya dengan penuh perhatian. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk pedang naga. Seiring dengan kultivasi tenang Duan Lingtian, energi asal yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya mulai kembali ke jalurnya dan mulai beroperasi berdasarkan metode kultivasi mental dari bentuk ketujuh dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk pedang naga. Dengan kecepatan ini, aku akan bisa membuat terobosan ke interpretasi Void tingkat ke-8 dalam waktu singkat. Merasakan energi asal yang mengalir deras di tubuhnya seperti gelombang tsunami yang menggelora, Duan Lingtian merasakan sentakan di hatinya. Dia benar-benar gembira. Sebelumnya,
Dengan bantuan energi spiritual Namong Chen, khasiat obat yang sombong dari pil kelahiran kembali telah mengkatalisasi energi asalnya dan memungkinkannya memasuki interpretasi void tingkat ketujuh. Tidak hanya itu juga membawanya ke kemacetan yang mengarah ke interpretasi kekosongan 8 tingkat. Kali ini, dengan kemanjuran obat dua buah roh di tubuhnya, kemanjuran obat pil kelahiran kembali yang kejam sekali lagi memasuki sistemnya. Meskipun tidak secepat terakhir kali, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Selain itu, selain khasiat obat dari pil kelahiran kembali, khasiat obat dari dua buah roh lainnya terus mengalir ke energi asalnya dan bergabung dengannya. Memukul, tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian menemukan energi asal di tubuhnya yang seperti tsunami ganas telah menembus kemacetan. Itu berhasil membantunya dalam menerobos ke interpretasi void tingkat ke-8. Yang kedua, interpretasi void tingkat ke-8 ditembus, dan energi asal di tubuh Duan Lingtian juga mulai mengalami transformasi menyeluruh dalam hal kualitas. Energi asal yang sangat kuat. Setelah dia menembus interpretasi kekosongan 8 tingkat, Duan Lingtian benar-benar terkejut. Dia benar-benar senang. Pada saat yang sama, energi asal yang dikatalisasi oleh pil kelahiran kembali terus mengalir dengan cepat. Itu menyapu meridian di tubuhnya dalam pola yang teratur, membantunya untuk lebih meningkat. Waktu terus berlalu dengan tenang. Duan Lingtian lupa tentang waktu saat dia berkultivasi. Namun, dia masih bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Karena dia telah membuat terobosannya ke interpretasi void tingkat ke-8, kemanjuran obat tirani dari pil kelahiran kembali terus memandu khasiat obat dua buah roh lainnya dan dibudidayakan berdasarkan metode kultivasi mental dari bentuk ketujuh teknik berdaulat perang 9 naga, bentuk naga pedang. Seolah-olah tidak tahu apa itu kelelahan. Setelah Dewa tahu berapa lama, Duan Lingtian bisa merasakan dengan jelas bahwa kemacetan yang mengarah ke interpretasi void tingkat ke-9 telah muncul juga. Setelah periode lain dari Tuhan tahu berapa lama, dia sekali lagi merasa bahwa energi asal yang bergulir keluar dari meridiannya dengan cepat menembus kemacetan yang mengarah ke interpretasi void tingkat ke-9 juga. Memukul, sebuah suara ringan bergema di tubuhnya, menyebabkan Duan Lingtian tiba-tiba membuka matanya. Seketika, kebahagiaan dan kegembiraan memenuhi wajahnya. Ini terobosan. Ini interpretasi void tingkat ke-9. Saat energi asal berwarna putih susu di sekitar tubuh Duan Lingtian memenuhi udara, energi langit dan bumi di atas kepalanya berputar dan menyatu menjadi fenomena langit dan bumi yang jernih. Itu adalah total 120 siluet naga bertanduk kuno. Itu memberitahu semua orang bahwa basis kultivasinya saat ini berada di interpretasi void tingkat ke-9. Tanpa peringatan, energi asal di sekitar Duan Lingtian memberikan sentakan liar sebelum tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Barf. Hampir seketika, mata Duan Lingtian menyipit, dan tubuhnya gemetar saat dia memuntahkan seteguk darah. Darah memercik ke seluruh lantai di sebelah tempat tidur seperti mawar merah mekar yang menarik perhatian. Tidak ada waktu baginya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya lagi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk pedang naga. Pada saat ini, Duan Lingtian buru-buru mengolah metode kultivasi mental saat dia mengarahkan energi asal yang gelisah ke jalan yang benar lagi. Dia takut bahwa dia sekali lagi akan terluka karenanya. Sebelumnya, dia lupa untuk terus mengarahkan origin energi yang gelisah di tubuhnya karena dia terjebak dalam mencoba menguji origin energi yang baru ditembus. Karena ini, itu menjadi tidak terkendali dan mengamuk di tubuhnya, melukai organ-organ internalnya sebagai akibatnya. Keampuhan obat dari pil kelahiran kembali sudah tirani, ditambah dengan khasiat obat dari dua buah roh, itu bukan sesuatu yang dapat dengan mudah ditangani oleh tubuh saya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Namun, Duan Lingtian juga menemukan bahwa tidak banyak yang tersisa dari khasiat obat dua buah roh setelah mereka berhasil membantunya dengan dua terobosan. Tampaknya mereka akan segera habis. Setelah entah berapa lama, Duan Lingtian akhirnya menyadari bahwa khasiat obat kedua buah roh itu akhirnya habis. Meskipun mereka sudah kelelahan, dia masih tidak bisa menarik kembali khasiat obat pil kelahiran kembali. Itu masih mendorong origin energi ke depan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa basis kultivasinya telah dinaikkan lagi. Kemacetan yang mengarah ke transformasi void juga muncul. Memukul, khasiat obat tirani dari pil kelahiran kembali mendorong energi asal. Setelah menjalankan siklus di tubuh Duan Lingtian berdasarkan metode budidaya mental teknik penguasaan perang 9 naga,
bentuk pedang naga, itu terus menghantam kemacetan. Kemacetan itu bergetar tetapi tidak ada tanda-tanda akan pecah. Memukul, 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 memukul. Dengan dorongan dari kemanjuran obat tirani pil kelahiran kembali, energi asal tampaknya tidak tahu kelelahan karena menghantam hambatan terakhir dari interpretasi Void lagi dan lagi. Kemacetan yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah pada awalnya mulai mereda. Pada akhirnya, ada beberapa kali di mana itu hampir hancur terbuka. Memukul, energi asal menyerbu ke depan dan menggedor kemacetan sekali lagi. Kemacetan mereda sejenak, meskipun sepertinya akan pecah, itu masih belum rusak karena berdiri kokoh di tempat. Hanya satu kali lagi akan dilakukan. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Sayangnya, dia mulai menyadari dengan penyesalan bahwa energi asal yang didorong oleh kemanjuran obat tirani dari pil kelahiran kembali mulai melambat setelah membuat setengah siklus di tubuhnya. Kemanjuran obat yang sombong dari pil kelahiran kembali pergi secepat datangnya. Hanya dalam sekejap mata, itu bergegas pergi dan bersembunyi di dantiannya lagi. Ayo coba lagi, Duan Lingtian tersenyum pahit. Pada saat yang sama, dia melanjutkan untuk mendorong energi asal sendiri sehingga bisa menyelesaikan setengah siklus lainnya dan terus menyerang menuju kemacetan yang mengarah ke transformasi Void. Namun, kemacetan yang sudah mereda hanya sedikit bergetar, tetapi tidak pecah sama sekali. Dibandingkan dengan energi asal yang didorong oleh kemanjuran obat pil kelahiran kembali yang sombong, energi asal yang didorong oleh Duan Lingtian sendiri begitu lemah sehingga seolah-olah baru saja melalui periode kelaparan yang lama. Sedikit saja, bahkan tanpa khasiat obat tirani dari pil kelahiran kembali itu, saya yakin saya akan mampu menembus dan memasuki transformasi kekosongan tingkat pertama setelah 10 atau 100 siklus. Duan Lingtian berpikir dalam hati sebelum dia terus mendorong energi asalnya untuk membuat terobosan sendiri. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berhasil membuat 5 hingga 6 siklus lagi dengan mendorong energi asalnya sendiri. Meskipun kemacetan terus mereda, energi asal Duan Lingtian tidak bisa memecahkannya sama sekali. Duan Lingtian, saat dia hendak melanjutkan, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar rumah. Itu mendorongnya untuk kembali sadar saat dia membuka matanya lebar-lebar. Sedikit lagi, dengan senyum masam, Duan Lingtian turun dari tempat tidur dan maju untuk membuka pintu kamarnya. Ketika dia melihat pemuda di luar, dia bertanya, "Chen Wei, apa yang membawamu ke sini?" Orang yang berdiri di luar pintu tidak lain adalah Chen Wei, murid langsung ke Zeng. Awalnya, itu karena dia bertemu ke Zeng dan muridnya di kota Driftcloud yang mendorongnya untuk mengikuti mereka berdua ke Sekte 5 Elemen. Omong-omong, memang beruntung dia bertemu ke Zeng dan Chen Wei. Bab 917, Huang Danyu yang suram. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tuan Puncak memintaku untuk menjemputmu dan Danyu. Chen Wei tersenyum. Tuan Puncak mencari kita. Duan Lingtian terkejut. Apakah sudah 2 minggu? Ya? Chen Wei mengangguk. Kami semua menunggumu dan Danyu. Setelah kalian berdua siap, kami akan pergi ke Puncak Emas untuk bertemu dengan 4 master puncak lainnya dan murid-murid muda mereka. Apakah kamu akan pergi juga? Duan Lingtian terkejut. Bukan hanya aku, ada 3 murid puncak kayu lainnya yang akan ikut juga. Chen Wei tersenyum. Meskipun aku tidak tahu kemana tujuan kita, 6 dari kita diizinkan untuk berpartisipasi karena puncak kayu adalah puncak pertama dari Sekte 5 Elemen. Kuota untuk puncak lainnya tidak sebanyak milik kita. Sejujurnya, itu tidak buruk sama sekali. Puncak kayu diperbolehkan membawa 6 orang. Dan puncak lainnya tidak boleh. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa akan ada begitu banyak orang dari Wood Peak yang datang. Pada saat yang sama, dia ingin tahu tentang berapa banyak orang yang diizinkan datang dari puncak lainnya. Ya, Chen Wei mengangguk lagi. Kali ini, jumlah orang yang diizinkan untuk datang dialokasikan berdasarkan peringkat 5 puncak. Puncak kayu adalah puncak pertama, jadi kami dapat membawa 6 orang, puncak emas adalah puncak kedua, dan mereka dapat membawa 5 orang, Fire Peak, yang juga merupakan Third Peak, dapat membawa 4 orang, dan Water Peak dapat membawa 3 orang karena mereka adalah The Fourth Peak, dan terakhir, Earth Peak yang merupakan Last Peak hanya dapat membawa 2 orang. Chen Wei berkata dalam satu napas. Ini berarti kali ini, akan ada total 20 murid muda yang pergi dengan 5 master puncak. Duan Lingtian mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri.
Aku akan menelepon Dan Yu, dan kita akan bertemu dengan Peak Master dan yang lainnya setelah itu. Setelah dia memberitahu Duan Lingtian ini, Chen Wei melanjutkan ke lantai bawah pavilion 3 lantai dan mengetuk pintu Huang Danyu untuk memanggilnya keluar. Ketika Huang Danyu keluar dari kamarnya, wajahnya memerah, dan dia dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah Huang Danyu menyapa Chen Wei, dia segera mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian yang sedang melayang di udara. Dia menyeringai ketika dia bertanya dengan percaya diri, "Duan Lingtian, akankah kita memiliki pertandingan latihan?" Setelah mendengar kata-kata Huang Danyu, Duan Lingtian menyipitkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu ingin melakukannya? Bagaimana kalau kita melakukannya seperti ini? Aku tidak akan meminjam energi bumi, dan kamu tidak diperbolehkan menggunakan konsep angin. Mari kita bertarung tanpa senjata kita. Bagaimana dengan itu?" Mata Huang Danyu bersinar terang, dia gatal untuk berkelahi. "Danyu, kamu berani menantangku ya? Sepertinya terobosanmu kali ini pasti cukup mengesankan." Duan Lingtian tersenyum. "Jadi, apakah kamu berani atau tidak?" Senyum cerah muncul di wajah Huang Danyu. Nada suaranya penuh provokasi. "Mengapa tidak? Namun, saya pikir lebih baik jika kita pergi sedikit lebih jauh." "Jangan ganggu budidaya Suan kecil," jawab Duan Lingtian tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, dia melihat ke kamar tidur utama di lantai 2 pavilion 3 lantai. Sedikit kehangatan menyapu matanya. Tanpa peringatan apapun, dia terbang keluar dan berjalan ke cakrawala yang jauh. Duan Lingtian berangsur-angsur berubah menjadi titik hitam kecil di depan mata Huang Danyu dan Chen Wei. Mereka berdua melayang di langit. "Seperti yang diharapkan darimu, Duan Lingtian. Orang yang lugas." Senyum di wajah Huang Danyu berubah lebih lebar. Bagaimanapun, dia terbang keluar dan mengikuti Duan Lingtian. "Dua orang ini, Tuan Puncak sedang menunggu kalian berdua." Chen Wei tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya sebelum mengikuti langkah mereka juga. Di langit, Duan Lingtian dan Huang Danyu berdiri saling berhadapan saat mereka menatap langsung ke mata satu sama lain. Tubuh mereka memancarkan aura pertempuran yang intens seolah-olah akan meledak kapan saja. Huang Danyu memelototi Duan Lingtian. Suasana tegang seperti sedang menghadapi musuh besar. Adapun Duan Lingtian, dia tampak sangat tenang dan tenang. Tatapannya tenang seolah-olah dia tidak melihat Huang Danyu sebagai ancaman bagi dirinya sendiri sama sekali. Secara alami, menurutnya, dia benar-benar tidak melihat Huang Danyu sebagai ancaman sama sekali. Ketika Huang Danyu pertama kali keluar dari kamarnya, energi spiritualnya yang tajam segera menyelidiki kultivasi Huang Danyu dan menemukan bahwa dia berada di interpretasi Void tingkat ke-8. Interpretasi kekosongan tingkat ke-8 dengan konsep bumi menengah tingkat ke-9. Ini adalah kekuatan Huang Danyu saat ini. "Danyu, ayolah," Duan Lingtian tersenyum. Huang Danyu melihat betapa nyamannya Duan Lingtian saat ini. Jelas bahwa Duan Lingtian tidak terlalu memikirkannya. Dengan mata menyipit, dia memperingatkan dengan suara yang dalam, "Duan Lingtian, Anda sebaiknya berhati-hati. Saya bukan lagi Huang Danyu dari 2 minggu yang lalu." "Ayo," Duan Lingtian menganggukkan kepalanya. Senyum di wajahnya tidak goyah sama sekali. Ketika Huang Danyu melihat ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Meskipun Duan Lingtian adalah temannya, dia tidak bisa menahan amarah yang muncul dari hatinya saat melihat rendahnya perhatian Duan Lingtian padanya. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Tanpa peringatan apapun, Huang Danyu meraung keras. Energi asal di tubuhnya langsung meledak dan bergabung dengan konsep bumi yang sedang diluncurkan. Itu berubah menjadi gelombang energi kaki. Sebagian kecil dari energi kaki memadat menjadi bentuk di bawah kakinya, membentuk platform batu yang tebal. Ledakan. Saat platform batu muncul, kaki Huang Danyu melompat seperti citah yang berlari sebelum dia mendarat di platform batu. Dia memecahkan platform batu menjadi potongan-potongan sebelum berubah menjadi debu oleh energi yang besar. Pada saat berikutnya, embusan angin besar bergulung meledak dan berubah menjadi badai yang bertiup ke segala arah dengan platform batu retak di tengahnya. Anginnya sangat kencang sehingga Chen Wei, yang berdiri di samping, mau tidak mau juga menyipitkan matanya. Jubah di tubuh Chen Wei mulai mengepul karena angin kencang. Pada saat ini, Chen Wei mau tidak mau menyipitkan matanya ketika dia melihat sosok kabur Huang Danyu menuju Duan Lingtian. Dia tertegun sejenak. Sejak kapan Danyu menjadi begitu kuat? Sebelum Chen Wei bisa melihat pemandangan di depan,
dia langsung melihat 210 siluet naga bertanduk kuno yang muncul di atas kepala Huang Daniu. Dia ternganga heran. Tanpa senjata roh, dia berhasil menampilkan 210 siluet naga bertanduk kuno. Dia tahu betul apa artinya ini. Seorang seniman bela diri yang berada di interpretasi Void tingkat ke-8 dapat dengan mudah menunjukkan konsep interpretasi Void tingkat ke-9. Seorang seniman bela diri yang berada di interpretasi Void tingkat ke-9 dapat dengan mudah menunjukkan konsep interpretasi Void tingkat ke-8 juga. Jika pembangkit tenaga listrik parubaya lain dari Woodpeak menunjukkan kekuatan semacam ini, dia tidak akan terkejut sama sekali. Namun, orang yang menunjukkan kekuatan ini pada saat ini tidak lain adalah Huang Daniu. Huang Daniu yang hanya menunjukkan kekuatan basis budidaya interpretasi Void tingkat ke-6 dengan konsep interpretasi Void tingkat ke-6 hampir sebulan yang lalu. Dibandingkan dengan Huang Daniu dari sebelumnya, Huang Daniu sekarang telah benar-benar berubah menjadi orang lain. Itu memberinya perasaan aneh dan asing. Memukul, bahkan sebelum dia sadar kembali, suara keras lain bergema di udara. Pada saat yang sama, gelombang udara yang bahkan lebih menakutkan menyapu dan memicu badai. Itu bertiup dan memaksanya mundur beberapa meter ke belakang. Apa yang baru saja terjadi? Chen Wei membuka matanya dengan susah payah. Segera, dia melihat dua sosok yang bentrok di kejauhan. Pada saat ini, mereka berdua masing-masing meninju. Awalnya, dua orang di depan dapat dianggap sebagai kenalannya, tetapi saat ini, dia merasa seperti baru pertama kali bertemu dengan dua orang ini. Selain pemuda tinggi besar yang memiliki 210 siluet naga bertanduk kuno di atas kepalanya, pemuda berpakaian ungu lainnya memiliki 220 siluet naga bertanduk kuno lainnya di atas kepalanya. Kekuatan 220 naga bertanduk kuno. Seorang seniman bela diri yang berada di interpretasi Void tingkat ke-9 yang memiliki konsep interpretasi Void tingkat ke-9. Duan Lingtian, dia, Chen Wei sangat terkejut sehingga mulutnya terbuka lebar. Ketika dia melihat sosok ungu di kejauhan, dia benar-benar terkejut. Dia tidak dapat memulihkan inderanya untuk waktu yang lama. Memukul, suara keras lainnya bergema di udara, dan itu mengejutkan Chen Wei. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik mendengar suara itu. Dia bisa dengan jelas melihat petir ungu pekat yang terjalin dengan tinju Duan Lingtian menyapu langit dan dengan mudah mengalahkan energi kaki yang mengelilingi tinju Huang Daniu. Detik berikutnya, tubuh Duan Lingtian mencondongkan tubuh ke depan. Adapun Huang Daniu, dia dikirim terbang dengan satu kepalan tangan itu seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Barf, Huang Daniu yang dikirim terbang benar-benar memerah wajahnya. Energi vital dan darah di tubuhnya membengkak, dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Sesaat kemudian, Huang Daniu akhirnya berhasil menguatkan dirinya setelah dikirim terbang beberapa puluh meter jauhnya. Lukanya akhirnya sembuh kurang lebih setelah dia meminum obat penyembuh luka. Secara alami, ini juga karena Duan Lingtian telah menunjukkan sedikit belas kasihan sebelumnya. Kalau tidak mungkin bagi Huang Daniu hanya menderita luka ringan. Duan Lingtian, dasar orang aneh. Monster, kamu benar-benar telah menembus interpretasi Void tingkat ke-9. Hanya dengan dua buah roh itu. Apakah mereka benar-benar mengandung begitu banyak khasiat obat? Huang Daniu yang akhirnya kembali sadar tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan keras. Namun, begitu dia mencapai akhir kalimatnya, volume suaranya juga turun. Dia berani menantang Duan Lingtian sebelumnya karena dia pikir dia telah memahami khasiat obat dari dua buah roh yang telah diberikan Qiyu, Master Puncak dari Puncak Kayu. Menurutnya, basis kultivasi Duan Lingtian hanya berhasil mencapai terobosan ke interpretasi Void tingkat ke-7 dalam pertempuran 5 puncak sebulan yang lalu. Bahkan jika Duan Lingtian telah sepenuhnya menyerap dan mencerna khasiat obat dua buah roh, yang paling bisa dia capai adalah interpretasi Void tingkat ke-8. Tidak mungkin baginya untuk membuat terobosan ke interpretasi Void tingkat ke-9. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian hari ini telah membuatnya sangat sadar betapa salah dan konyolnya pemikirannya sebelumnya. Apakah kamu pikir aku tidak membuat terobosan pada interpretasi Void tingkat ke-9? Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Huang Daniu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tentu saja, Huang Daniu menjawab dengan kasar, jika saya tahu sebelumnya bahwa Anda telah membuat terobosan ke interpretasi Void tingkat ke-9, saya tidak akan pernah bertarung dengan Anda sejak awal. Saya bukan masokis oke. Saat dia mengatakan ini, Huang Daniu langsung murung.
Ketika Duan Lingtian melihat ekspresi murung di wajah Huang Daniu, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Tawanya secerah matahari. Duan Lingtian, Daniu, kapan kamu menjadi es begitu kuat? Chen Wei terbang ke depan dan menatap mereka dengan mulut ternganga. Konsep interpretasi Void Anda berhasil membuat terobosan ke tingkat ke-9 dalam formasi asimilasi mendalam. Dan Duan Lingtian, Anda benar-benar memahami konsep guntur. Chen Wei benar-benar dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kebingungan pada saat ini. Itu benar, konsep kita telah ditembus dalam formasi asimilasi mendalam. Namun, konsep bumi menengahku telah dinaikkan ke tingkat ke-9 dalam formasi asimilasi mendalam. Itu adalah 3 tingkat elevasi yang luar biasa, tahu. Huang Daniu menyeringai. Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa kamu sekarang telah memahami konsep bumi menengah tingkat ke-9? Mata Chen Wei selebar piring saat dia menatap Huang Daniu. Wajahnya benar-benar dipenuhi dengan keheranan. Meskipun dia telah mendengar bahwa formasi asimilasi mendalam bukanlah sesuatu yang sederhana, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa kekuatannya akan sangat menakutkan sampai-sampai mengangkat konsep bumi menengah tingkat 6 Huang Daniu 3 tingkat hanya dalam sekali jalan. Bab 918, 4 jam. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Tepat sekali, Huang Daniu terlihat sangat bangga. Saya berhasil meningkatkan konsep bumi menengah tingkat ke-6 saya ke konsep bumi menengah tingkat ke-9 dalam formasi asimilasi mendalam. Saat dia mengatakan ini, dia melihat Duan Lingtian lagi. Senyumnya menjadi lebih bangga saat dia melanjutkan, aku lebih baik dari Duan Lingtian dalam aspek ini. Konsep guntur menengahnya awalnya di tingkat ke-7. Meskipun dia diangkat ke tingkat ke-9 dalam formasi asimilasi mendalam, itu hanya naik 2 tingkat. Ketika Duan Lingtian melihat Huang Daniu mengangkat masalah ini lagi untuk menyamakan skor dengannya, Duan Lingtian hanya menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malas untuk mengganggunya. Saya mendengar bahwa formasi asimilasi mendalam tidak sederhana, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya sangat kuat. Sampai-sampai itu dapat meningkatkan konsep interpretasi Void Anda ke tingkat ke-9. Chen Wei berseru dengan iri. Kemudian, dia melihat Duan Lingtian lagi sebelum tersenyum kecut. Duan Lingtian, aku selalu berpikir bahwa kamu hanya memahami konsep angin menengah tingkat ketiga. Yang mengejutkanku, kamu sebenarnya telah memahami konsep guntur tingkat ke-7 yang lain. Sebelumnya, seperti kebanyakan orang, dia mengira Duan Lingtian begitu kuat karena kemampuan bawaannya. Jika bukan karena kemampuan bawaannya, Duan Lingtian mungkin tidak akan menjadi bagian dari murid muda dan luar biasa di Sekte 5 Elemen. Namun, saat ini, dia sangat menyadari betapa bodoh dan konyolnya pemikirannya sebelumnya. Duan Lingtian benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Huang Daniu memandang Duan Lingtian. Matanya bersinar terang seolah-olah dia bisa melihat melalui segalanya. Saat ini, bahkan jika dia mendemonstrasikan konsep ketiga selain konsep guntur dan angin, kurasa aku tidak akan terkejut lagi. Setelah mendengar kata-kata Huang Daniu, sudut mulut Duan Lingtian tanpa sadar sedikit berkedut. Meskipun dia tahu bahwa Huang Daniu hanya mengatakan itu tanpa banyak memikirkannya, hatinya tidak bisa tidak tersentak setelah mendengarnya. Dia memang memahami konsep interpretasi Void ketiga. Tidak hanya dia memiliki konsep interpretasi Void ketiga, dia bahkan telah memahami konsep interpretasi Void keempat juga. Konsep bumi dan pedangnya sama-sama berada di konsep interpretasi Void saat ini. Namun, Chen Wei tidak menganggap serius kata-kata Huang Daniu. Menurutnya, dengan usia Duan Lingtian, itu sudah cukup mengejutkan bahwa dia memahami 2 konsep interpretasi Void yang kuat. Mustahil baginya untuk memahami konsep interpretasi Void ketiga bahkan jika dia adalah seorang varian. Pangkalan kultivasimu, Chen Wei dengan cepat melirik Huang Daniu sebelum dia melihat Duan Lingtian. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Peningkatan basis kultivasi kami sebenarnya berkat buah roh yang diberikan oleh Peak Master kepada kami. Buah roh itu adalah sumber kultivasi yang diberikan sekte kepada kami. Huang Daniu tersenyum. Chen Wei tiba-tiba mengerti. Kecemburuan di wajahnya menjadi lebih menonjol, tetapi tidak ada tanda-tanda kecemburuan sama sekali. Dia tahu betul bahwa mereka berdua pantas mendapatkan apapun yang mereka peroleh. Jika bukan karena Duan Lingtian dan Huang Daniu, puncak kayu tidak akan pernah bisa menyingkirkan nasib berada di tempat terakhir, apalagi menjadi puncak pertama dari Sekte 5 Elemen. Jika Wood Peak tidak bisa menyingkirkan takdir berada di bawah,
bahkan jika sekte tersebut berhasil mendapatkan buah roh, itu tidak akan ditugaskan ke Wood Peak sama sekali. Ayo pergi, Tuan Puncak sudah menunggu kita, kata Chen Wei kepada mereka berdua sebelum terbang menjauh. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya. Bersama dengan Huang dan Yu, mereka mengejar Chen Wei dan terbang ke kejauhan. Dengan sangat cepat, Duan Lingtian bertemu Qiyu, Master Puncak-Puncak Kayu, lagi. Di belakang Qiyu berdiri 3 murid muda Wood Peak lainnya yang berusia sekitar 35 tahun. Jelas bahwa mereka akan pergi ke harta rahasia Kaisar Bela Diri juga. Duan Lingtian mengulurkan energi spiritualnya. Hanya dalam beberapa saat, dia menemukan basis kultivasi dari 3 murid lainnya. Mereka semua berada di interpretasi Void tingkat keempat, sama seperti Chen Wei dulu. Ketika Chen Wei datang untuk mencarinya lebih awal, dia memperhatikan bahwa basis kultivasi Chen Wei sekarang telah memasuki interpretasi Void tingkat kelima. Anda di sini. Setelah melihat Duan Lingtian dan Huang Danyu, Qiyu yang biasanya tenang mengeluarkan senyum yang tidak biasa. Tuan Puncak, Duan Lingtian dan Huang Danyu menyapa Qiyu dengan senyuman sebelum mereka berdiri di belakangnya. Pada saat ini, 3 murid puncak kayu yang melayang di udara di belakang Qiyu menyapa mereka berdua dengan sopan, kakak senior Duan Lingtian, kakak senior Huang Danyu. Itu membuat mereka sedikit tersanjung. Bagaimanapun, ketiga murid puncak kayu ini sebenarnya jauh lebih tua dari mereka berdua. Ayo pergi, Qiyu membimbing mereka berenam dan terbang sekaligus, menuju puncak emas. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah mencapai langit di luar puncak emas. Sudah ada 2 kelompok orang berkumpul di sana, dan mereka berdiri saling berhadapan. Ketika mereka melihat Duan Lingtian dan orang-orang puncak kayu lainnya, kedua kelompok orang itu segera menoleh. Mereka dengan cepat mengarahkan pandangan mereka pada 2 orang tertentu dari kelompok puncak kayu. Duan Lingtian dan Qiyu. Ketika Duan Lingtian pertama kali tiba di puncak kayu, dia telah mengalahkan murid langsung dari sesepuh puncak kayu dan bahkan menyebabkan sesepuh itu melumpuhkan basis kultivasinya sendiri. Sejak saat itu, ketenaran Duan Lingtian telah menyebar ke seluruh sekte 5 elemen. Kemudian, selama pertempuran 5 puncak, Duan Lingtian menjadi lebih terkenal. Dia mengalahkan kembar Nangong yang merupakan yang terkuat, sebelum kedatangannya sendiri ke Sekte 5 Elemen, di Sekte 5 Elemen. Dia bahkan mendapatkan tempat pertama untuk pertempuran individu dan tim dalam pertempuran 5 puncak, dan membantu puncak kayu menjadi puncak pertama dari Sekte 5 Elemen. Saat ini, reputasi Duan Lingtian di Sekte 5 Elemen dapat dibandingkan dengan matahari tengah hari. Itu bahkan melampaui Nangong Twins dari Gold Peak. Beberapa murid Sekte 5 Elemen bahkan diam-diam menganggap Duan Lingtian sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi muda di Sekte karena dia bisa mengalahkan kembar Nangong dari puncak emas. Qiyu, Peak Master of Wood Peak, yang telah diam selama bertahun-tahun tiba-tiba meluncurkan serangan kilat di Battle of the Five Peaks, menyebabkan cedera serius pada Cabai, Master of Peak of Fire Peak, 2 kali. Pada saat itu, murid-murid Sekte 5 Elemen yang hadir akhirnya tahu, bahwa Qiyu, orang yang dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat kedua di Sekte 5 Elemen, tidak mendapatkan julukannya tanpa alasan. Dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat itu, Qiyu juga menjadi bahan diskusi di antara murid-murid Sekte 5 Elemen. Kedua kelompok orang itu sebenarnya adalah anggota puncak air dan bumi yang telah tiba lebih awal. Yufang dan Tiangu, Master Puncak untuk puncak air dan bumi, maju ke depan dan menyapa Qiyu sambil tersenyum, Tuan Puncak Qiyu. Tuan Puncak Yufang, Tuan Puncak Tiangu, Qiyu menyapa mereka satu persatu dengan senyum sopan. Duan Lingtian yang berdiri di samping melirik ke seluruh anggota puncak air dan bumi satu persatu. Dia memperhatikan bahwa selain 2 Peak Masters, Yufang, dan Tiangu, kedua Peaks memiliki total 5 murid yang digabungkan. Ada total 3 anggota dari Water Peak. Selain Tan Huan dan murid perempuan lain yang dia lihat 2 kali sebelumnya, ada murid perempuan lain di antara mereka. Earth Peak, di sisi lain, hanya memiliki 2 orang, yang semuanya bersamanya. Mereka tidak lain adalah Tian Zhen dan murid laki-laki puncak bumi yang juga telah dia lihat 2 kali sebelumnya. Jumlah murid muda kedua puncak yang digabungkan bahkan tidak melebihi jumlah murid, termasuk Duan Lingtian, yang dimiliki Wood Peak. Tiba-tiba, seorang murid puncak kayu berseru dengan suara yang dalam, puncak api ada di sini. Orang-orang yang hadir, selain Duan Lingtian dan Qiyu,
segera mengalihkan pandangan mereka ke 5 sosok yang terbang ke arah mereka dari kejauhan. Kelima orang ini dipimpin oleh satu orang. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua berbaju merah. Dia tidak lain adalah Cabai, Master Peak of Fire Peak. Di belakang Cabai ada 4 murid puncak api lainnya. Di antara keempat murid ini, Hu Fei memimpin mereka saat mereka mengikuti di belakang Cabai. Karena kita semua ada di sini, mari kita bergerak. Tiba-tiba, sebelum Yu Fang dan Tiangu sempat menyapa Cabai, sebuah suara keras bergema dari arah puncak emas. Suara itu langsung menarik perhatian semua orang. Duan Lingtian melihat ke arah suara itu dan melihat 6 sosok berjalan di udara dari puncak emas. Di antara mereka adalah Guo Chong, Master Puncak dari Puncak Emas yang juga pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen, yang memimpin kelompok tersebut. Di belakangnya adalah Namong Chen dan Namong Yi yang mengikuti dari belakang. Yang satu penuh energi sementara yang lain tenang dan tenang. Keduanya memiliki bantalan yang anggun. Di belakang mereka berdua ada 3 murid Puncak Emas lainnya. Mereka semua adalah murid muda yang berusia sekitar 35 tahun. Jelas bahwa mereka juga siap untuk pergi ke harta rahasia Kaisar Bela Diri. Pemimpin sekte, saat Guo Chong muncul, orang-orang dari 4 puncak lainnya menunjukkan rasa hormat mereka. Beberapa menganggukkan kepala sementara beberapa membungkuk. Sebagian besar dari mereka membungkuk memberi hormat, kecuali 4 Master Puncak dan Duan Lingtian yang hanya menganggukkan kepala. Duan Lingtian yang berdiri di antara murid-murid Sekte 5 Elemen menonjol seperti jempol yang sakit saat semua murid lainnya membungkuk. Jika ini orang lain, Guo Chong mungkin akan sedikit marah. Namun, ketika dia mengetahui bahwa orang itu adalah Duan Lingtian, kemarahannya langsung mereda. Menurutnya, itu sudah bisa dianggap sebagai berkah bagi Sekte 5 Elemen karena Duan Lingtian, yang merupakan varian, untuk sementara bergabung dengan sekte tersebut. Adapun semua formalitas lain yang tidak perlu dan rumit, Duan Lingtian memiliki kualifikasi untuk mengabaikannya. Ayo pergi. Guo Chong menganggukkan kepalanya ke arah kerumunan dan mengumumkan dengan keras. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia memimpin 5 murid Puncak Emas dan mulai terbang menuju arah barat daya. Karena fakta bahwa dia mengawasi para murid Puncak Emas, dia dengan sengaja memperlambat kecepatan terbangnya. Ayo pergi. Kali ini, Qiyu, Yu Fang, Tiangu dan Cabai memanggil murid-murid muda mereka satu persatu dan menyusul orang-orang Puncak Emas. Mereka mengikuti dari belakang seperti bayangan. Harta karun rahasia Kaisar Bela Diri itu ada di barat daya. Saat mereka terbang jauh-jauh ke barat daya, Duan Lingtian tidak bisa tidak menyipitkan matanya saat dia bergumam, arahnya adalah antara distrik selatan dan barat gurun utara, tetapi lebih dekat ke 4 kekuatan utama utara, distrik selatan makanan penutup. Distrik Selatan Gurun Utara, Kota Gurun Kuno, Benteng Skywolf. Di dalam benteng, di istana bawah tanah, 5 orang berdiri di depan platform tinggi. Mereka melihat ke platform tinggi di depan mereka yang diselimuti kabut. Mata 5 orang itu bersinar terang. Sebentar lagi 3 jam, satu-satunya pria parubaya di antara mereka berlima berbicara dengan suara rendah. Formasi asimilasi mendalam akan segera ditutup, dan 9 dari mereka akan segera keluar. Mata salah satu lelaki tua di antara kelompok 5 langsung menyala. Dengan tatapan bersemangat, dia menatap platform tinggi yang diselimuti kabut seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Waktu terus berlalu dengan tenang. Apa masalahnya? Sudah 4 jam jadi mengapa formasi asimilasi mendalam tidak dimatikan? Ini sedikit tidak masuk akal. Apakah sesuatu terjadi pada formasi asimilasi mendalam? 5 orang yang hadir di tempat kejadian berdiri saling memandang. Mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Wajah mereka benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Bab 919, Pendekatan Api Hantu. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. 5 orang yang hadir tidak lain adalah 5 wakil Fort Masters. 5 wakil Master Angkatan dipimpin oleh Luo Fu, dan 4 lainnya adalah Meng Li, Ning Ken, Yu Kang dan Feng Wei. Feng Wei adalah murid Luo Fu. Dia juga satu-satunya di usia parubaya di antara 5 wakil Fort Masters. 4 lainnya adalah pria tua yang berusia lebih dari 70 tahun. Pada saat ini, mereka berlima memiliki ekspresi murung di wajah mereka. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang formasi asimilasi mendalam. Itu hanya bisa berjalan paling lama 3 jam, dan itu akan mati secara otomatis setelah itu. Pada saat itu,
individu yang berada dalam formasi akan keluar, dan konsep yang telah mereka pahami sedikit banyak akan meningkat. Namun, sudah 4 jam saat ini, dan formasi asimilasi mendalam tidak menunjukkan tanda-tanda ditutup sama sekali. Seolah-olah ada yang tidak beres. Hati mereka berat karena situasi saat ini. Jangan bilang sesuatu benar-benar terjadi di dalam. Wajah Feng Wei sangat suram. Kurasa tidak, formasi asimilasi mendalam adalah formasi prasasti yang secara pribadi digambar oleh pembangkit tenaga kaisar bela diri. Benar, seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Luo Fu menggelengkan kepalanya. Matanya yang bijaksana penuh dengan cahaya ketika tatapannya tertuju pada platform tinggi yang diselimuti kabut. Aku pikir sesuatu yang tidak kita sadari sedang terjadi di dalam. Meskipun Meng Li, Ning Ken dan Yu Kang tidak berbicara sepatah kata pun, mereka semua menatap formasi asimilasi mendalam di platform tinggi dengan konsentrasi penuh. Sedikit kekhawatiran terlihat di wajah mereka. Dibandingkan dengan kegelisahan 5 wakil Fort Masters di luar formasi asimilasi mendalam, bagian dalamnya benar-benar tenang. 9 talenta muda duduk bersila di tempat yang berbeda sementara mereka diam-diam memahami konsep mereka. Gust of Concept yang telah disubstansikan muncul dari lingkungan 9 talenta muda. Mereka adalah konsep angin, api, air, guntur atau bumi. Semua 5 milik konsep alam. Ada orang lain yang tubuhnya terjerat dengan energi berbentuk pedang. Itu adalah bentuk terwujud dari konsep pedang. 8 talenta muda duduk seperti patung, tidak ada gerakan sama sekali. Hanya satu orang yang terlihat terkadang mengerutkan kening dan terkadang santai. Itu adalah seorang pemuda berpakaian putih yang tampak seperti dia berusia sedikit di atas 30 tahun. Meskipun matanya tertutup, wajahnya sangat dingin. Terutama tanda api hitam di antara alisnya yang bisa membuat orang merasa dingin saat mereka melihatnya. Pada saat ini, tanda api hitam tampak seperti hidup karena terbakar dengan terang. Penatua hantu, bagaimana kamu melakukannya? Sebuah suara bergema dari kedalaman pikiran pemuda berpakaian putih itu. Sedikit kejutan bisa terdengar dalam suara itu. Di dalam kedalaman pikiran pemuda berpakaian putih, 2 bola energi konsep besar yang mirip dengan 2 awan yang bergulir terus-menerus terletak di dekat jiwa yang membeku. Salah satu energi konsep berwarna hijau sedangkan yang lainnya berwarna merah. Mereka masing-masing adalah konsep angin dan api. Pada saat yang sama, suara dingin, serak, dan kuno tiba-tiba menggerutu di benak pemuda berpakaian putih itu. Itu hanya formasi prasasti belaka yang ditata oleh Master Prasasti tahap Martial Monarch. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu akan terjadi? Bisakah aku menghentikanku, api hantu? Meskipun sisa jiwaku tidak sekuat aku selama masa jayaku, masih sangat mudah bagiku untuk mengekstrak beberapa energi konsep dari formasi asimilasi mendalam dan memaksanya ke dalam tubuhmu, tahu. Jika aku masih dalam masa jayaku, bahkan tidak akan menjadi masalah bagiku untuk mengekstrak semua energi konsep yang disempurnakan dari fragmen konsep angin dan api dan memasukkannya ke dalam tubuhmu. Oke. Penghinaan bisa terdengar dalam suara serak dan kuno saat dia mengatakan ini. Dari kata-katanya, seolah-olah dia memandang rendah formasi asimilasi mendalam yang telah ditata oleh Kaisar Bela Diri. Ya, sungguh pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri yang buruk. Ini seperti sampah dibandingkan denganmu, Elder Ghost. Sanjungan terlihat jelas dalam suara ini. Tanpa peringatan apapun, suara itu mengubah topik. Hantu Penatua, seberapa tinggi 2 gelombang konsep yang Anda ekstrak dapat meningkatkan konsep angin dan api saya? Konsep transformasi Void. Suara serak dan tua itu bergema lagi. Konsep C transformasi V Void. Elder Ghost, kamu tidak bercanda kan? Suara lainnya dipenuhi dengan kejutan. Sejak kamu secara tidak sengaja mendapatkan pecahan tablet segel iblis, kapan aku pernah berbohong padamu? Sisa jiwaku tinggal di tubuhmu. Suara serak dan kuno itu terdengar sedikit marah. Tidak, tentu saja tidak. Elder Ghost, tolong jangan tersinggung dengan kata-kata yang saya katakan. Saya hanya memikirkan betapa luar biasanya ini. Saya terlalu bersemangat. Suara mantan itu agak khawatir. Suara kuno itu mendengus lagi sebelum melanjutkan. Zisang, nak. Kamu harus ingat bahwa hal-hal yang bisa aku berikan kepadamu jauh lebih besar daripada imajinasimu. Selama kamu ingat janjimu untuk membantuku merekonstruksi jiwaku di masa depan, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Suara kuno itu bergema lagi. Iya, suara Zisang buru-buru menjawab. Dia tidak berani mengendur sama sekali.
Baiklah, saya akan menyerahkan kendali tubuh Anda kembali kepada Anda sekarang. Anda akan menggabungkan dua energi konsep dan dua konsep Anda sendiri. Setelah suara serak dan kuno menyelesaikan kalimatnya, itu segera mereda. Sementara itu, Zisang duduk bersila sementara tanda hitam di antara alisnya menghilang tanpa bekas. Seolah-olah itu tidak pernah ada. Situasinya sangat aneh. Zisang membuka matanya perlahan, sinar tajam melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara dingin, "Duan Lingtian, ketika kita bertemu lagi berikutnya, aku akan memberimu kejutan besar. Bahkan jika Elder Ghost tidak bisa menyingkirkanmu sendiri, aku cukup kuat untuk menghancurkanmu. Selama aku mendapatkan tablet Devil Cell darimu, masa depanku pasti akan sangat cerah. Bahkan pusat kekuatan Kaisar Bela Diri dari benua awan akan segera terjepit di bawah sepatuku." Saat dia berbicara pada dirinya sendiri, seringai jahat perlahan muncul di wajahnya. Butuh beberapa saat sebelum tawanya akhirnya mereda. Zisang segera menutup matanya lagi dan melanjutkan untuk menggabungkan dua konsep energi di kedalaman pikirannya. Api besar naik dari seluruh tubuhnya secara instan. Itu membawa hembusan angin biru bersamanya. Dengan bantuan angin, api berkobar dan membesar dengan tajam. Waktu berlalu dengan tenang. 3 hari telah berlalu hanya dalam sekejap mata. Sudah 3 hari dan formasi asimilasi mendalam masih belum dimatikan. Di istana bawah tanah benteng bagian dalam benteng Skywolf, Ningken terus mondar-mandir di samping platform tinggi yang diselimuti kabut. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang dia rasakan untuk murid langsungnya, Zisang. Karena kita sudah menunggu selama 3 hari, sebaiknya kita menunggu lebih lama lagi. Luofu, yang berdiri di samping, tiba-tiba angkat bicara. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, masih ada jejak kekhawatiran di matanya. Alisnya tiba-tiba berkerut seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu. Ketika dia melihat formasi asimilasi mendalam, dia memperhatikan bahwa platform tinggi masih diselimuti kabut. Kabut tiba-tiba berputar dan tampak seperti akan bertemu. Formasi asimilasi mendalam akan ditutup sekarang. Ningken berhenti mondar-mandir seketika. 3 wakil Master Benteng Skywolf lainnya yang duduk bersila di samping saat mereka berkultivasi juga membuka mata mereka satu persatu. Mereka berdiri untuk menyaksikan kabut yang terus berkumpul di platform tinggi bersama. Hanya dalam waktu singkat, kabut menghilang, dan 9 sosok yang duduk bersila di peron muncul di depan mata mereka satu persatu. 8 pria muda dan 1 wanita muda. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan mengenali gadis muda itu hanya dalam sekejap. Itu tidak lain adalah Yeling, pembangkit tenaga listrik terkuat di antara talenta muda di dinasti Dark King yang pernah dia temui sekali dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Setelah kompetisi bela diri berakhir, Yeling terus tinggal di benteng Skywolf dan menerima pelatihan kunci. Basis kultivasinya saat ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Segera, 9 orang membuka mata mereka satu demi satu dan akhirnya bangun. Ningken pertama-tama melihat pemuda berpakaian putih yang merupakan murid langsungnya, Zisang, sebelum dia bertanya dengan penuh semangat, "Zisang, bagaimana kemajuan konsep anginmu?" "Tuan, Zisang tidak mengecewakanmu." Zisang tersenyum tipis. Energi di sampingnya segera berputar dan terus melepaskan gelombang aura panas. Hanya dalam sekejap mata, nyala api besar naik dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu membuatnya tampak seperti raksasa yang agung dan berapi-api. Suara mendesing. Sementara itu, energi langit dan bumi di atas udara berputar dan berkumpul membentuk fenomena langit dan bumi. Siluet naga bertanduk kuno berangsur-angsur memadat menjadi bentuk. 10, 20, 30. Jumlahnya terus bertambah. Di bawah tatapan heran kerumunan, naga bertanduk kuno akhirnya berhenti meningkat dan berhenti di 1 nomor. Ini kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Luofu tersentak dan berseru. Dia tercengang. Konsep api tingkat lanjut tingkat pertama. Zisang, kakau sudah benar-benar memahami transformasi Void. Konsep transformasi kekosongan. 8 murid muda lainnya dari benteng Skywolf segera berdiri diam saat mereka menatap 200 siluet naga bertanduk kuno dengan cemas. Mereka khawatir, dan mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Zisang, konsep apimu hanya pada inisiasi Void sebelum kamu memasuki formasi asimilasi mendalamkan. Ningken bertanya dengan linglung. Konsep inisiasi Void. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, 4 wakil Fort Masters lainnya juga terkejut.
Itu hanya pada konsep inisiasi Void sebelum dia memasuki formasi asimilasi mendalam, tetapi diangkat ke konsep transformasi Void saat dia melangkah keluar darinya. Apakah dia melewatkan konsep interpretasi Void? Ya, Zisang mengangguk. Ketika dia melihat ekspresi tercengang di wajah mereka dan ekspresi ngeri di mata mereka, dia merasakan ledakan kesenangan di hatinya. Dia sangat menikmati perasaan ini. Pada saat berikutnya, jantungnya tersentak saat badai hijau tiba-tiba memadat di sekitar tubuhnya dan bergabung dengan nyala api yang menyala. Nyala api langsung membubung dan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat yang sama, 400 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di langit di atas kepalanya diikuti dengan penambahan 100 naga bertanduk kuno lainnya. Kekuatan 400 naga bertanduk kuno, konsep angin tingkat ketiga tingkat lanjut. Kekuatan 100 naga bertanduk kuno itu adalah kekuatan yang dibangkitkan setelah dia menyalakan konsep api tingkat lanjut tingkat pertama dengan konsep anginnya. Sesuatu seperti konsep bumi yang meminjam energi bumi. Bab 920, Ketinggian Feng Tianwu. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. 5 wakil Fort Masters dari Skywolf Fort menatap kaget pada 700 siluet naga bertanduk kuno yang berada di atas kepala Zisang. Shock adalah satu-satunya emosi yang bisa mereka rasakan saat ini. Konsep angin maju tingkat ketiga sama dengan kekuatan 400 naga bertanduk kuno. Konsep api tingkat lanjut tingkat pertama sama dengan kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan 100 naga bertanduk kuno lainnya setelah dia menyalakan konsep api dengan konsep angin. Itu mencapai kekuatan 700 naga bertanduk kuno setelah semuanya ditambahkan bersama. 8 murid benteng Skywolf yang hadir menganga. Mereka tidak memulihkan indera mereka untuk jangka waktu yang lama. Setelah beberapa saat, salah satu murid benteng Skywolf akhirnya berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia hanya bisa menelan ludah sebelum bergumam, bukankah wakil master benteng memberitahu kita bahwa setelah memasuki benteng asimilasi mendalam, tingkat yang lebih rendah dari konsep interpretasi Void bisa naik 2-3 tingkat, tetapi tingkat tinggi hanya bisa naik 1 atau 2 tingkat. Saat pidatonya mencapai titik ini, dia berbalik untuk melihat Zisang sebelum melanjutkan, tetapi dia. Mungkin ada yang tidak beres dengan formasi asimilasi mendalam. Aku merasa seperti sudah berada di dalam selama lebih dari 3 jam jadi mungkin kemajuan kita juga sebesar Zisang. Murid benteng Skywolf lainnya buru-buru menyesuaikan konsepnya saat dia berbicara. Sebelum saya memasuki formasi asimilasi mendalam, saya telah memahami konsep guntur menengah tingkat kelima. Jika tidak ada yang salah, saya harus dapat mencapai konsep transformasi Void juga. Semua orang, termasuk Zisang, segera mengalihkan perhatian mereka ke ruang di atas murid benteng Skywolf ini. Energi langit dan buminya berputar dan muncul di atasnya saat secara bertahap membentuk fenomena langit dan bumi. Seringai terlihat di sudut mulut Zisang. Bisakah sampah ini dibandingkan dengannya? Hanya dalam waktu singkat, siluet naga bertanduk kuno mulai muncul di atas murid benteng Skywolf. Jumlahnya terus bertambah sebelum akhirnya berhenti di 80. Kekuatan 80 naga bertanduk kuno yang mewakili konsep interpretasi Void tingkat ke-7. Konsep guntur menengah tingkat ke-7. Bagaimana mungkin, ketika dia melihat 80 siluet naga bertanduk kuno di atas dirinya, murid benteng Skywolf langsung murung. Ini terlalu berbeda dari Zisang. Pada saat ini, murid benteng Skywolf yang tersisa, termasuk Yeling, melanjutkan untuk menguji dan menampilkan konsep mereka satu persatu. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa di antara mereka, elevasi terbesar hanya meningkat 1 tingkat. Salah satu konsep interpretasi Void tingkat keempat murid benteng Skywolf berhasil naik ke konsep interpretasi Void tingkat ke-6. Setiap tatapan langsung jatuh pada Zisang. Semua dari mereka memiliki tampilan heran dan bingung. Senyum bangga bisa dilihat di wajah Zisang. Dia sangat menikmati perasaan seperti ini. Sayangnya, basis kultivasi saya masih sedikit tertinggal. Saya harap saya bisa membuat terobosan ke interpretasi Void ke-7 ketika saya memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri. Zisang berpikir dalam hati. Sekte Pedang. Sebagai salah satu dari 4 kekuatan utama di distrik selatan Gurun Utara, Blade Sect terletak di 2 lembah luas yang berdekatan. Salah satu dari 2 lembah itu bernama Saber Valley. Disitulah Sekte Sabre berada. Yang lainnya bernama Lembah Pedang, tempat Sekte Pedang berada. Di antara Lembah Pedang dan Pedang,
ada sebuah bukit yang menampung serangkaian kompleks arsitektur. Kompleks ini adalah tempat para pejabat senior Blade Sekte biasanya tinggal dan berkultivasi. Di istana di atas bukit, 5 orang berdiri di depan platform tinggi saat ini. Platform tinggi diselimuti kabut. Di antara mereka berlima, 2 adalah pria tua sementara 3 lainnya adalah pria parubaya. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan bisa mengenali ketiga pria parubaya itu hanya dengan sekali pandang. Mereka tidak lain adalah Pedang 13, Wakil Sekte Master Sekte Pedang, Saber 5, Wakil Sekte Master Sekte Pedang, dan Feng Wudao, Tetua Sekte Pedang dari Sekte Pedang. Namun, Feng Wudao menatap lekat-lekat kabut di platform tinggi dengan ekspresi murung di wajahnya saat ini. Dia sedikit gugup. Master Sekte, Feng Wudao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kedua lelaki tua itu dan berkata dengan ekspresi cemas, formasi asimilasi yang mendalam benar-benar tidak akan membahayakan tubuh roh api. Dengan benar itu tidak akan. Apalagi, tidak pernah ada kasus di mana insiden terjadi setelah tubuh roh api memasuki formasi asimilasi mendalam. Salah satu lelaki tua jangkung dan kokoh menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, karena Tianwu gadis kecil itu memiliki tubuh roh bawaan, dia hanya akan mendapat manfaat dari formasi asimilasi mendalam yang diisi dengan energi konsep. Tidak ada bahaya yang akan menimpanya sama sekali, kata lelaki tua kurus lainnya. Kedua orang tua itu adalah 2 pemimpin sekte dari Sekte Pedang. Satu memerintah Sekte Pedang sementara yang lain memerintah Sekte Pedang. Sayangnya, Tianwu gadis kecil itu tidak bisa mengkonsumsi buah roh apapun. Jika tidak, dia akan memiliki pencapaian yang cukup besar ketika dia memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri dengan konsep api yang dia pahami dan kekuatannya yang mengejutkan. Pedang 13 menghela nafas. Saat Feng Wudao dan kedua lelaki tua itu mendengar ini, mereka menjadi diam juga. Feng Tianwu memiliki pemahaman yang luar biasa dalam konsep api, tetapi basis kultivasinya masih hanya pada interpretasi Void tingkat ketiga. Itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak murid Blade Sekte lainnya. Jika bukan karena konsep apinya yang luar biasa, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki formasi asimilasi mendalam dan menikmati pembaptisan dari beberapa ratus fragmen konsep. Ini akan menjadi 3 jam segera. Blade 5 berdiri di samping, matanya langsung menyala. Dia memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya saat dia melihat formasi asimilasi mendalam di depannya yang diselimuti platform tinggi. Setelah mendengar kata-kata Blade 5, 4 orang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah formasi asimilasi mendalam. Sesaat kemudian, kabut di platform tinggi berkumpul dan mengungkapkan keadaan sebenarnya. 10 pria dan wanita muda sedang duduk bersila di berbagai bagian peron. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya bangun satu persatu. Ketika Feng Wudao melihat sosok yang perlahan naik, senyum lega dan bahagia muncul di wajahnya. Hati yang terangkat tinggi akhirnya bisa diturunkan. Ayah, setelah mendengar suara itu, dia memandang Feng Wudao saat senyum muncul di wajah lembut yang begitu indah sehingga bisa menggulingkan dunia. Maaf karena membuatmu khawatir. Tidak apa-apa selama kamu tidak terluka, Feng Wudao menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, energi langit dan bumi di langit berputar, dan langit mulai berubah. Semua 9 murid Blade Sekte lainnya, termasuk Su Li, Long Yun, dan Zhang Shouyong, mendemonstrasikan konsep mereka satu demi satu. Mereka memobilisasi energi langit dan bumi mereka dan membentuk fenomena langit dan bumi. Konsep mereka kurang lebih meningkat 2 hingga 3 tingkat. Tianwu, mari kita lihat sudah naik ke level berapa konsep apimu. Pria tua kurus itu memandang Feng Tianwu dengan ramah. Ya, Guru Sekte. Setelah mendengar kata-kata Sekte Master Pedang Sekte, Feng Tianwu tidak membuang waktu. Jubah merah di tubuhnya tiba-tiba mengepul. Itu menyerupai api yang menyala dengan intensitas tinggi. Su Li, kamu sama sekali tidak tertarik dengan Feng Tianwu ini. Jika kamu tidak tertarik, kakak seniormu, aku, akan pergi ke depan dan mengadilinya. Pemuda berpakaian hijau yang berdiri di samping Su Li menatap Feng Tianwu dengan hasrat membara di matanya. Dia gatal untuk menjadikannya miliknya. Kakak senior Lian, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Tianwu sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Su Li mengerutkan kening saat dia melanjutkan, dan orang itu adalah seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Orang yang kamu bicarakan adalah orang yang awalnya mengikutimu ke sini ke Sekte Pedang kami,
Namun di tengah perjalanan, dia diburu oleh orang-orang benteng Skywolf sampai dia hilang. Duan Lingtian maksudmu? Pemuda berpakaian hijau itu tertawa meremehkan, apalagi fakta bahwa dia mungkin sudah mati. Aku tidak takut padanya bahkan jika dia masih hidup. Tempat pertama dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Ayo, kompetisi bela diri sampah semacam itu bahkan tidak layak disebut oke. Setelah mendengar pemuda berpakaian hijau itu mengutuk Duan Lingtian, wajah Su Li langsung menjadi gelap. Matanya bersinar dingin, dan tinjunya terkepal erat. Namun, dia tidak melakukan gerakan sama sekali. Mengesampingkan fakta bahwa pemuda berpakaian hijau ini memiliki identitas yang cukup terkenal, hanya kekuatannya saja yang jauh melebihi kekuatannya sendiri. Basis kultivasi di interpretasi Void tingkat ke-8 dan pemahaman tentang konsep pedang tingkat ke-9 bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Pada saat ini, tidak ada yang mendengar percakapan antara Su Li dan pemuda berpakaian hijau itu karena perhatian semua orang tertuju pada Feng Tianwu. Astaga, sementara itu, gelombang udara panas menyapu seluruh tubuh Feng Tianwu. Ini memicu badai-badai panas yang bertiup ke segala arah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Badai mengamuk yang membawa udara panas membuat beberapa murid Blade Sekte, yang basis kultivasinya jauh lebih rendah, langsung pucat. Di bawah pengawasan yang lain, Feng Tianwu benar-benar tertutup api yang membubung ke langit. Ini berfungsi sebagai foil untuk jubah panjang merah di tubuhnya dan membuatnya tampak seperti peri api. Suara mendesing, energi langit dan bumi berputar-putar di udara diikuti dengan munculnya fenomena langit dan bumi. Dalam beberapa saat, 100 siluet naga bertanduk kuno muncul. Konsep api menengah tingkat N9. Ketika semua orang melihat 100 siluet naga bertanduk kuno di atasnya, mereka segera menjadi ketakutan. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka sadar kembali dengan cepat saat kengerian muncul di wajah mereka. Mereka sadar kembali begitu cepat karena setelah munculnya 100 siluet naga bertanduk kuno, 100 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul lagi di langit saat api terus membubung dari tubuh Feng Tianwu. 200 siluet naga bertanduk kuno muncul di hadapan semua orang. Konsep api tingkat lanjut tingkat pertama. Semua orang, termasuk dua pemimpin Sekte Pedang dan Sekte Pedang, mau tak mau menyipitkan mata mereka seketika. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Sebelum Feng Tianwu memasuki formasi asimilasi mendalam, dia tampaknya hanya memahami konsep api menengah tingkat kelima. Namun, setelah dia keluar dari formasi asimilasi mendalam, dia sudah memahami konsep api tingkat lanjut pertama. Ketika mereka melihat 200 siluet naga bertanduk kuno menjadi 300 siluet naga bertanduk kuno sesaat kemudian, semua orang menjadi mati rasa saat mereka menatap pemandangan di depan mata mereka dengan mulut ternganga. Konsep api tingkat lanjut tingkat kedua. Su Li terkesiap. Tidak, bukan hanya konsep api tingkat lanjut tingkat kedua. Jumlah naga bertanduk kuno masih bertambah. Zhang Shouyong bergumam, matanya sebesar piring. Memang, jumlah naga bertanduk kuno di atas kepala Feng Tianwu masih meningkat, 300 siluet naga bertanduk kuno segera menjadi 400 siluet naga bertanduk kuno. Segera setelah itu menjadi 500 siluet naga bertanduk kuno. Dan itu masih meningkat. Semua orang benar-benar mati rasa tanpa menyadarinya. Apakah ini tubuh roh api? Jangan bilang dia menyerap semua energi konsep dari fragmen konsep api yang berhasil disempurnakan oleh formasi asimilasi mendalam. SWOT 13 terperangah saat dia bergumam pada dirinya sendiri.